Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik tetap menjaga kesehatan dan juga tetap setia membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama. Di rumah ada siapa nih? Ada kakak, ada adik, ada oma, opa, ada saudara, boleh diajak. Nah hari ini yang spesial adalah kakak akan memuji Tuhan bersama dengan kakak-kakak yang lain. Dan ada challenge atau tantangan untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah akan mengikuti kakak-kakak untuk memuji Tuhan bersama dengan siapa saja yang ada di rumah. Kalau ada kakak, adik, atau ada oma, opa, ada saudara, boleh diajak semuanya. Nah tantangannya nanti bisa direkamin. Kalau misalkan nggak ada alat musik, boleh memuji Tuhan saja. Intinya adalah, pesannya adalah adik-adik jangan lupa dan jangan berhenti untuk memuji Tuhan di rumah. Nah kali ini kakak akan mengajak adik-adik bersama-sama untuk bersiap-siap memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan di rumah. Hai adik-adik yang ada di rumah, hari ini kakak mengajak kita memuji Tuhan bersama-sama. Di samping kanan kiri kakak ada kakak-kakak juga yang akan memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Kalau di rumah ada kakak, ada adik, mama, papa, atau saudara, boleh diajak memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Yuk.
Tuhan, kakak mengajak adik-adik yang di rumah, yang mendengarkan dan menyaksikan, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami bersyukur masih ada kesempatan untuk suara kami menaikkan pujian bagi Tuhan. Juga hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat, menolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang memahami firman Tuhan, dan kami diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Kali ini kakak akan sampaikan firman Tuhan mengenai jadilah anak yang rajin dan bijak. Ya, nah adik-adik, setiap orang tentunya memiliki beberapa sifat yang baik dan yang buruk. Yang apa? Yang baik dan yang buruk. Namun ada satu sifat manusia yang sering merongrong dalam kehidupan manusia, yaitu sifat malas. Apa? Malas ya. Entah itu malas belajar, entah itu malas bekerja, entah itu malas bersih-bersih, entah itu malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Ya, pokoknya yang serba malas-malasan itu. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar tentang si semut seperti di dalam kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11 ya. Ayat 6 sampai 11. Raja Salomo menasihati kita agar apa? Meneladani si semut. Kenapa kok mesti harus semut? Kok nggak ada binatang yang lainnya? Ayo, padahal semut itu binatangnya kecil. Sementara ada binatang yang lebih besar dari semut. Nah, adik-adik, kalau di dalam Amsal Soleman pasal 6, kitab Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 11, kalian bisa buka nanti ya, bisa baca. Siapa di antara kalian yang pernah memperhatikan tentang semut? Yuk, di sekitar kakak sekarang ini banyak semut yang berperan juga loh adik-adik, tentang kehidupan semut, perilaku semut. Pertama, tentang kerajinannya. Nah, kita bisa lihat tentang kerajinannya semut. Nah, ini kakak sediakan gambarnya ya. Nah, semut walaupun badannya kecil, ia binatang yang paling imut. Kecil ya, binatang kecil. Sekali diinjak, ditekan gini, tes. Sekali ditekan gini, tes. Langsung apa? Dia akan langsung mati. Nah, walaupun imut, walaupun badannya kecil, tapi semut adalah binatang yang rajin dan suka bekerja keras. Semut tidak pernah duduk-duduk nyantai, itu tidak pernah, dan bahkan duduk-duduk melamun, membayangkan, tidak pernah, atau bahkan mungkin tidur-tiduran, bermalas-malasan gitu. Dia juga nggak pernah. Dia tidak pernah mengenal lelah. Dia selalu bekerja terus mencari makanan, mengumpulkan makanannya. Coba perhatikan ini gambarnya. Kalau ada semut yang naik di meja makan kalian ya, nah kira-kira dia apa? Cuma melototin gitu aja? Enggak kan? Pasti dia apa? Mau mencari makanan ya. Dia berjalan terus untuk mencari makanan. Nah, waktu seekor semut bertemu dengan sebutir gula ataupun makanan yang lainnya, dia akan menggotong dan membawanya ke sarangnya. Nah, lihat kehidupan semut ya. Kakak sempat lihat kehidupan semut ini ya. Kakak kasih roti dan dimakan rame-rame sama temennya. Dan ini semut ini juga apa? Dia memberitahukan sama temennya, ini dia bertemu, buruan sana, ayo cepet ikut makan, ayo buruan sana ikut makan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat dari semut ini, dia setelah membawa makanannya ke sarangnya, dia tentu
Kira-kira merasa capek enggak? Kira-kira dia merasa capek enggak? Nah, apalagi kalau sarangnya jauh, dia membawanya jauh sekali, dia akan membawa bergotong royong ya. Dia akan membawa, kalau dia merasa capek, aduh sudah deh, aku capek sekali, aku enggak mau mengambil lagi, capek. Kira-kira dia gitu enggak? Dia tidak seperti itu adik-adik. Nah, apalagi pada waktu dia melihat makanan yang besar, nah misalnya ada sepotong roti yang besar, dia tidak berkata begini, wah makanan ini terlalu besar buat tubuhku yang kecil, aku males mengangkatnya, berat banget, aku tidak kuat mengangkatnya, aku mau cari makanan yang kecil-kecil aja deh, gitu kira-kira. Enggak ya, dia enggak seperti itu, seperti ini ya yang kakak tadi sudah tunjukin. Nah ya, roti dimakan rame-rame ya. Kalau dia tadi kakak sudah sebutkan dapat roti yang besar, dia enggak dimakan sendirian, makan rame-rame. Ada roti yang besar pun dia, aduh terlalu besar, aku enggak bisa bawa, aku enggak kuat bawa, aduh males deh gitu ya, enggak mau ah. Jangan seperti kita, karena kalau ada membawa barang yang berat sedikit, gak mau, abot, capek, gitu ya. Nah, semua tapi tidak seperti itu. Wah, beneran ini bener-bener hoki, dapat makanan yang besar. Langsung dia apa? Mengajak teman-temannya. Dia langsung apa? Memanggil teman-temannya, karena semut salah satu sifatnya adalah rukun, gotong royong, kompak ya, kompak, mereka kompak. Nah akhirnya apa, dia langsung, kita lihat bagaimana tentang kekompakannya, gotong royongnya ya. Ya gotong royong ini ya, gotong royong membawa rotinya ya, bawa rotinya rame-rame. Yang tadi juga sudah kakak tunjukin gambarnya, yang bawa rotinya rame-rame, kompak. Nah akhirnya apa, hal yang besar, kalaupun dilihat dari badannya yang kecil tentu tidak akan bisa mengangkat, tetapi karena kekompakannya, gotong royongnya, dia mengangkat barang yang besar, bisa dibawa ke sarangnya. Nah hehehe teman, ayo sini. Nah tadi sudah kakak kasih tunjuk ya, dia membisikin temennya. Nah dia membisikin temennya ini, wah dia membisikin temennya, menunjukkan, teman-teman panggil yang lainnya, ayo kita angkat roti itu. Nah akhirnya apa, dia mengajak teman-temannya kumpul rame-rame. Dia langsung, waduh dapat roti yang besar. Kira-kira seneng nggak kalau dapat yang besar? Pasti seneng ya, dia seneng ya. Dia karena apa, sifatnya semut adalah rajin bekerja secara berkelompok ya. Walaupun kecil tapi dia sangat luar biasa kompak, dan sehingga dia membuat tim kerja yang baik, bisa bekerja sama yang baik. Nah dalam berkelompok ya, kalau adik-adik juga harus belajar sama si semut, bisa bekerja sama yang baik. Terlebih di saat kalian kalau bersekolah dulu, kalau saat ini mungkin masih sekolahnya masih pakai online ya, walaupun online tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap kompak sama teman kita, belajar kelompok dengan cara online juga ya, harus kompak seperti semut ini, harus setia kawan ya, setia kawan, gotong royong. Segala sesuatu hal yang berat jika kita angkat beramai-ramai akan menjadi ringan dan menghasilkan hal yang besar. Seperti semut tadi mengangkat roti ya, mengangkat roti yang besar sendirian tidak mampu, tapi dia bersama-sama bisa mampu mengangkatnya, menghasilkan makanan yang banyak, bisa membawa makanan yang banyak. Nah ini semut yang gotong royong. Nah bisa diangkat sama-sama, semua yang nampaknya nggak mungkin, kalau dia bisa melakukan dengan kekompakan, dengan rukun, dia bisa melakukan yang baik ya. Nah tadi sudah kakak sebutkan, kita mau belajar pada si semut ya, dalam bekerja sama, dalam teman, dengan teman,
supaya kita cepat menyelesaikan pekerjaan kita, entah itu PR, entah itu hal-hal yang lainnya, prakarya atau apa ya, kita bisa belajar kerjasama yang baik ya. Nah, kalau kita mau belajar kerjasama yang baik, tentu tadi sudah kakak sebutkan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, Adik, selain semut yang suka kerjasama, gotong royong, kompak dan suka menolong, tadi kakak tunjukin gambarnya ya. Nah, suka menolong. Nah, mau nyebrang. Nah, akhirnya apa? Dia langsung apa? Sama teman-temannya saling bergandengan tangan. Dia juga sering apa? Bertegur sapa. Kalau ketemu temennya di jalan dia negur. Bukan negur langsung kamu gini ya, bukan negur marah, tapi halo, salam atau apa. Kalau saat ini kita nggak boleh bersalaman ya, harus jaga jarak karena COVID ya. Nah, ini tadi kakak tunjukin gambarnya. Semut bertegur sapa ketemu. Nanti coba adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan ini bisa lihat di sekitar kalian gimana cara bisa memancing semut untuk keluar dari sarangnya. Kita kasih makanan, kita bisa lihat perilaku mereka. Ketemu temannya, dia bertegur sapa ya. Nah, selain kompak, selain rajin kompak dan kerjasama, suka menolong, satu hal lagi, walaupun semut binatang yang kecil dan tidak ada pemimpinnya, dia bisa teratur ya, dia bisa teratur. Ini kakak tunjukin gambarnya ya. Nah, dia bisa teratur walaupun tidak ada pemimpinnya. Nah, kalian perhatikan juga di dalam sekitar halaman rumah kalian, kalau ada semut, jalannya bisa teratur, tidak bandel ya, tidak bandel. Nah, ayo siapa di sini yang masih bandel? Ayo, siapa yang masih bandel? Kalau disuruh mandi nanti nah, ayo cepetan bangun mau sekolah, sik mah bandel, males, nah enggak boleh ya. Nah, ini semut kita harus melihat tanpa ada komandannya, tanpa ada penguasanya, tanpa ada pemimpinnya, dia berjalan rapi, teratur ya. Nah, kalian bisa lihat di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan apa? Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, dia rajin tanpa disuruh, ayo cepetan kerja. Enggak ada, dia tetap tidak mau berhenti, jalan terus nyari makanan sampai dia dapat. Nah, dia pinter pada waktu musim panas, dia rajin mencari makanannya, dikumpulkan di sarangnya. Nah, adik-adik, jadi ini kakak tunjukin gambarnya juga ya. Bagaimana semut itu di dalam sarangnya ya. Nah, kakak tunjukin sarangnya semut. Ini dia juga apa? Naik di dahan. Kalian dahan bisa ngeliat semut yang banyak. Ini sarangnya semut. Nah, dia di dalam berbaris ke arah ke sarangnya. Nah, kakak pun juga pernah lihat semut bergerombol di sarangnya ya. Mereka tetap rapi, tetap rukun. Nah, ini hasil yang kakak kumpulin ya tentang semut. Nah, ini ya, kasih gula. Nah, ada gula. Nah, ini kakak kasih roti sama semut. Ini semut yang kompak ya, dia memberitahukan sama teman-temannya. Nah, ini teman-temannya. Bahkan di sini pun ini juga semut-semut adik-adik. Hanya karena ini semut kecil, semut merah kecil ya. Nah, adik-adik
Kalau tadi kalian bisa lihat bagaimana semut bergotong royong memangkat makanannya, rajin, dia rajin cari makanannya, dan dia teratur walaupun tanpa pemimpinnya, dan dia juga apa? Menolong, suka menolong, kompak juga ya. Nah, adik-adik, sebagai ayat hafalannya kita akan buka di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Apa adik-adik? Nah, adik-adik, sebagai kesimpulannya di sini kita sebagai anak Tuhan tidak boleh kalah sama si semut. Kita harus rajin, yaitu harus rajin, suka menolong, rukun, dan teratur ya. Di saat kalian dibangunkan mama untuk bangun, ayo buruan bangun, mandi, nanti kita mau ke gereja, atau ayo buruan bangun, sebentar lagi mau sekolah, jangan langsung aduh ma nanti dulu aja dah, masih ngantuk gitu, enggak ya. Tapi kita harus cepet-cepet bangun ya, cepet-cepet bangun. Kita harus membiasakan diri, melatih diri kita untuk menjadi anak yang rajin ya. Bahkan kadang-kadang disuruh mama, kita bisa bantu mama, tolong buangin sampah ini, nggak mau mah, capek. Nah, itu namanya anak yang tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Tapi kita mau belajar sama semut, harus mau menolong, suka menolong, dan rukun, kompak ya. Nah, habis bermain terlebih juga setelah mainan harus kita kembalikan ke tempatnya, jangan dibiarkan berserakan ya. Kita harus belajar sama semut. Karena apa? Anak yang malas tentu akan membuat kita sendiri rugi ya, kita akan rugi. Coba adik-adik bisa buka di dalam Amsal 6 ayat yang keempat, terus ayat yang kelima, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, bahkan ayat yang ke-11 ya. Kakak akan bacakan ya tentang isinya, nanti kalian bisa buka sendiri di Alkitab kalian. Nah, kakak akan bacakan ya seperti yang tertulis di dalam Amsal 6 ayat 4-5, ayat 9-11. Di ayat 4 dikatakan, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat yang ke-10, tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata. Nah, adik-adik, dari ayat di atas ini kita bisa belajar ya, kita harus rajin, tidak boleh sebentar lagi ngantuk, tertidur terus, bangun terus apa, tidur lagi, berbaring lagi. Kita harus apa, gesit seperti kijang dari pemburu, harus gesit, lari kencang. Nah, kita juga harus gesit ya, dalam melakukan apapun kita harus gesit ya. Bila seorang yang menjadi malas, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat jelek. Coba kalau kalian malas belajar, nggak belajar, kira-kira lulus sekolah nggak? Naik kelas nggak? Enggak kan? Nggak ada ceritanya orang yang nggak belajar bisa lulus atau bisa naik kelas, nggak ada. Nah, kita harus belajar, rajin belajar. Dan juga apa? Kalau kita rajin ke gereja, walaupun kita ibadahnya melalui online, kita tetap harus rajin ibadah. Seolah-olah kita beribadah di dalam gereja. Harus menjaga diri kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah memberikan
pada kita apa perumpamaan ya tentang si semut. Hendaknya kita belajar pada semut yang rajin dan tidak malas. Nah, Allah ingin agar kita meniru karakter Allah yang tidak malas, yang rajin. Masa kita mau kalah sama si semut? Enggak kan? Siapa yang mau kalah sama semut? Enggak, kita harus bisa lebih dari si semut. Harus rajin ya, harus rajin. Jangan mau kalah sama si semut ya. Nah, kita harus mempunyai komitmen dalam diri kita sendiri. Aku mau menjadi anak yang rajin. Tidak bermalas-malasan, tidak tinggal di rumah saja. Maksudnya di sini, walaupun kita tidak beraktivitas di luar, kita harus tetap beraktivitas yang rajin di rumah ya. Meskipun kita di rumah, kita nggak boleh bermalas-malasan ya. Kita harus tetap rajin, oke? Tuhan memberkati. Jangan sampai kita mau kalah sama semut ya. Semangat, rajin, setia, rukun ya. Rukun dengan sesama ya. Kakak akhiri firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan melalui kuasa firman-Mu ini boleh menjadikan kami untuk semakin rajin, semakin sungguh-sungguh pada Engkau, semakin kompak dengan rekan-rekan kami, dengan teman-teman kami, rajin untuk setia beribadah, rajin untuk dalam segala sesuatunya ya Bapa, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati firman-Mu, dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini boleh semakin meneguhkan dan menguatkan kami untuk semakin sungguh-sungguh kepada Engkau ya Bapa. Mampukan kami untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk semakin lebih lagi rajin ya Bapa. Dan Engkau yang selalu memberikan kekuatan kami, selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, ini sarang semut hitam yang besar. Mereka saling memberitahukan sama temennya. Nah, itu bertegur sapa, memberitahukan, oh di sana dulu ada makanan. Nah, ini aku pulang bawa makanan, ayo buruan datang ke sana. Nah, mereka mulai berangkat untuk mencari makanan roti. Nah, karena mereka ketemu rotinya, nah mereka saling mengambil makanan untuk dibawa ke sarangnya. Jadi semut itu orangnya tidak egois.